Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Nah, sekarang apakah itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah suatu harga yang menyatakan nilai-nilai untuk menentukan kedudukan elektron dalam suatu atom. Yaitu harga menyatakan nilai kedudukan elektron dalam suatu atom. Bilangan kuantum terdiri dari yang pertama yaitu bilangan kuantum utama, ya, yang dilambangkan dengan n kecil. Itu adalah menyatakan kulit. Nah, kulit seperti pelajaran sebelumnya, kulit ada kulit K, L, M, N dan seterusnya. Kulit K berarti N-nya 1, kulit L N-nya 2, kulit M N-nya 3, kulit N N-nya 4. Yang kedua, bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L kecil, ya, yaitu menyatakan subkulit atau dari bentuk orbital. Subkulit ada S, P, D, dan F, ya. Di mana S L-nya sama dengan 0, di mana P L1, D L-nya 2, F L-nya 3. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau dilambangkan dengan M kecil, ya, menyatakan orientasi orbital yang ditempati oleh elektron. Nah, orientasi orbital yang ditempati oleh elektron. Ada S. S itu karena dia maksimal 1, maka orbital maksimal 2, orbitalnya adalah 1. Karena dalam satu orbital, kotak ini disebut dengan kotak-kotak yang ini disebut dengan orbital. Satu kotak atau satu orbital ditempati oleh 2 elektron. Karena S maksimal 2, maka orbitalnya 1. Sedangkan P, karena maksimalnya 6 elektron, maka orbitalnya ada 3. Karena D, maksimal elektron yang terisi adalah 10, maka orbitalnya adalah 5. Sedangkan F, maksimal orbitalnya adalah maksimal elektronnya 14, maka jumlah orbitalnya adalah 7. Nah, kita lihat, kalau karena maksimalnya 2, cara pengisian elektron di orbital, yaitu untuk cara pengisian orbital di elektron yang untuk S seperti begini. 1, 2. Ya, satu tanda-tanda panah, satu ke atas, satu tanda panah ke bawah. Untuk P diisi, cara pengisiannya diisi penuh semua terlebih dulu. 1, 2, 3. Baru dilanjut ulang kembali ke bawah. 4, 5, 6. Ya. Kalau untuk D gitu juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya pengisian orbital setengah penuh. Nah, lanjutkan. Kalau untuk memenuhkannya, lanjut dimulai dari awal lagi dengan tanda panah, setengah panah ke bawah. Itulah, nih dia. Penuh, 10. Kalau untuk F gitu juga, isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian lagi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Nah, pengisian orbital itu tidak boleh langsung 2 elektron. Jadi penuhi semua kulit satu-satu baru kembali ke awal lagi. Yang keempat yaitu bilangan kuantum spin, yaitu dilambangkan dengan S, yaitu arah rotasi elektron. Arah rotasi elektron. Nah, arah rotasi elektron adalah arah pengisian dari yang bilangan kuantum magnetik tadi, yaitu kalau dia jika plus setengah, dia plus setengah jika tanda berakhir di tanda panah seperti ini, berarti ke atas. Jika min setengah, pengisian terakhirnya adalah setengah ke bawah. Nah, jadi itulah 4 macam bilangan kuantum. Nah, kita mulai berikan contoh. Baiklah, saya akan memberikan sebuah contoh. Tentukanlah bilangan kuantum dari S16. Jawab, ya. Untuk menjawabnya harus
S16 kita bikin S sama dengan 16. Nah, kita bikinlah konfigurasi subkulit terlebih dahulu atau konfigurasi akbau. Berarti 16 itu konfigurasinya adalah, kalau konfigurasi singkatnya adalah NE, setelah NE adalah 3S2, berarti NE 10. 10 tambah 2 berarti 12. Berarti setelah 3S ada 3P. 3P berapa? 3P 10, 12. Berarti dia butuh 16. Berarti 3P4. Nah, 3P4 ya. 3P4. Nah, sekarang yang manakah untuk menentukan bilang kuantum? Bilang kuantum ini adalah nyatakan nilai kedudukan elektron. Jadi yang dilihat adalah selalu bilangan pengisian elektron yang terakhir ya. Selalu dilihat pengisian elektron yang terakhir ya. Nah, kita lihat kalau yang ini ya, kalau yang ini nih. Kalau yang 3 menyatakan N. Kalau yang P itu menyatakan L. Ya. L ya. Sedangkan 4 itu menyatakan M. 4 itu menyatakan M dan S. Nah, mari kita jawab ya untuk pertanyaan yang pertama. Berarti N. N-nya sama dengan, berarti N-nya langsung angkanya ada 3. Ada angka 3. Berarti L-nya lagi. L-nya sama dengan 3. L ini adalah P. Lihat kita P yang L. L jika P berarti angkanya, ini dia nih. L jika P jadi adalah 1. Berarti L-nya adalah 1. Sekarang M sama dengan dan S. Nah, sekarang M kita lihat dari, karena dia berakhir di P, makanya P itu lihat, P itu berapa kotak? 3 kotak. Nah, kita bikin dulu terlebih dahulu kotaknya 3 buah ya. Kita bikin kotaknya 3. 1, 2, 3 ya. Nah, lalu kemudian kita lihat isinya berapa ini? Isinya adalah 4. Nah, kita isi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita bikin. Di sini pertama min 1, di sini 0, di sini plus 1. Jadi, pengisian terakhirnya kita lihat, yang ini tadi tanda panahnya arahnya ke bawah. Berakhir di min 1. Min 1 ini adalah menyatakan min 1 berarti M-nya sama dengan min 1. Sedangkan S-nya karena dia arahnya ke bawah, makanya min setengah. Ingat lagi, kalau adakah tanda panah ke bawah min setengah, kalau tanda panah terakhir plus setengah. Ini kebetulan tanda panahnya adalah ke bawah, min setengah. Tadi jawaban bilangan kuantum untuk S16 adalah N-nya 3, L-nya 1, M-nya min 1, S-nya min setengah. Baiklah, kita akan memberikan beberapa contoh soal latihan untuk dikerjakan ya. Yang pertama yaitu tentukan bilangan kuantum dari CR24. Nah, langkah pertama tetap kita lakukan adalah konfigurasi. Berarti CR24. Berarti kita bikin CR24. Nah, konfigurasi yang terdekat adalah AR. Berarti kita adalah konfigurasi singkat saja AR. Karena untuk menentukan bilangan kuantum kita cuma butuh elektron terakhir ya. Itu bilangan kuantum setelah AR ada setelah AR ada 4S. 4S1. Kemudian baru 18 tambah 1 4S2 ya, 4S2. 18 tambah 2 berarti 20. Berarti setelah 4S ada 3D. 3D berapa? Di sini sudah
20. Berarti kurang 24. Berarti 4 lagi. Berarti 3D4. Ya, berarti 3D4. Nah, bilangan kuantum yang seperti yang dibilang tadi adalah bilangan pada pengisian elektron terakhir. Yaitu mengacu kepada yang ini. 3D4. Nah, sehingga dibilang tadi bahwa yang depan ini menyatakan dengan N, yang D menyatakan L, sedangkan yang angka 4 menyatakan M sama S. Nah, sehingga kita dapatkan untuk mencari bilangan kuantum dari CR24, N sama dengan berapa angkanya? 3 ya. N-nya adalah 3. L-nya berapa? Kita lihat. L-nya adalah D. D itu jika S sama dengan 0, P sama dengan 1, D 2. Berarti L itu di L-nya D jika L, D-nya adalah 2. Kemudian M. M dan S. M dan S itu berkaitan. Nah, kita lihat. D. D itu adalah 5 orbital. Berarti ada 5 kotak. Ya, ingat lagi maksimalnya 10 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mereka ada 5 kotak. Ya, 5 kotak isinya cuma 4. Kita isi cuma 4. Ya, kita isi cuma 4. Karena 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Dah stop. Sampai di situ. Lalu kita buat. Kalau ini 0 selalu di tengah. Di sini plus 1. Di sini plus 2. Di sini min 2. Di sini min 1. Nah, pemberhentian terakhir tadi adalah di ini dia. Pemberhentian terakhir adalah di plus 1. Plus 1 kalau tidak tulis plus tidak apa-apa ya. Kalau min wajib ditulis ya. Berarti di sini adalah 1 atau plus 1. Dan lihat pengisian terakhirnya adalah masih tanda panahnya ke atas. Berarti dia adalah plus setengah. Jadi untuk nomor atom CR adalah N3, L2, M1 dan S sama dengan plus setengah. Lanjut kita untuk pertanyaan yang kedua. Masih pertanyaan yang sama, cuma yang ditanyakan di sini adalah I53. I53. Langkah pertama tetap ya. Langkah pertama tetap kita konfigurasikan. Berarti I53. Konfigurasi terdekat adalah KR, yaitu 36. Konfigurasi singkatnya. Setelah KR ada 5S2. Setelah KR ada 5S2. KR itu jumlahnya 36. Jadi ingat 36 tambah 38 ya. Kemudian setelah 5S2 berarti 4. Setelah 5S2 4P6. 4P6 jumlahnya berapa? 4D. Setelah 5S2 adalah 4D. Kita isi maksimal 10. Berarti 36 tambah 2, 38. 38 tambah 10 berarti 48. Belum, 48. Dia mintanya 53. Setelah 4D pasti 5P. 5P berapa kurang 48 kurang 53? Jawabannya adalah 5P5. Berarti 5 lagi kan? Hitung. 36 tambah 2, 38. 38 tambah 10. 48. 48 tambah 5 baru 53. Nah, ingat kalau untuk menentukan bilangan kuantum selalu elektron pada terakhir. Berarti langsung kita jawab ya. Berarti N-nya sama dengan 5 ya. N-nya sama dengan 5, angka yang depan ya. L-nya berapa? Kita lihat. Dia adalah P. Kalau P, L-nya adalah 1. Kemudian baru kita menghitung M dan S. M, S, P. Kita lihat P itu maksimalnya 6. Kalau 6 berarti kotaknya cuma 3 ya karena isi sepasang. Maksimalnya 6 berarti kotaknya 3. Kita isi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini terakhirnya. Terakhir di tengah. Di tengah itu terakhir yang di tengah. Nah, kita bikin angkanya kalau belum hafal.
ini min 1, 0, sama plus 1. Nah, terakhir adalah di tengah. Berarti M-nya sama dengan 0. Berarti S-nya karena dia terakhir diisi tanda panah ke bawah, tadi yang di 0, yang kelima, berarti dia jadilah min setengah. Jadi bilangan kuantum untuk I53 adalah N5, L1, M0, dan S sama dengan min setengah. Oke, sekarang kita lihat, kita balik ya. Sekarang ditanya adalah apakah tentukan lambang dan nomor atomnya jika diketahui bilangan kuantumnya. Ingat, bilangan kuantum itu adalah bilangan yang berisi elektron terakhir. Nah, kita lihat. Kalau bilangan kuantumnya N sama dengan 4, berarti depannya pertama adalah 4. 4. L-nya 1. L1, ingat ya, L1 itu adalah yang P. Berarti adalah 4P. 4P. Kemudian yang M. M adalah 1. Kita gambarkan di sini. Ya. MIP itu karena dia P, kotaknya ada 3. Ya, ada plus 1, 0, min 1. Nah, ingat, dia harus berakhir, pengisian harus berakhir di 1. Berarti harus berakhir di sini nanti. Berakhir di sini. Nah, dan karena dia negatif, karena dia positif, maka tanda panahnya harus ke atas. Berarti berakhir di plus 1, tapi tanda panahnya masih ke atas. Kita isi. 1, 2, 3. Dah, cukup kan? Jadi isinya adalah 1, 2, 3. Isinya ada 3. Berarti konfigurasi terakhir dari atom tersebut adalah 4P3. 4P3. Nah, lalu kita mulai awal konfigurasi. Sebelum 4P3 apa? Sebelum 4P3 tentu ada 3D10 ya. Kalau jika yang sebelumnya pasti telah terisi penuh. Sebelum 4P pasti ada 3D. D maksimalnya 10. Sebelum 3D ada 4S. 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 S maksimalnya berapa? 2. Kita isi 2. Nah, sekarang sebelum 4S kalau cara singkatnya apa? Sebelum 4S cara singkatnya adalah AR ya. Sebelum 4S adalah AR. Berarti AR. Nah, silakan kita hitung. Kita hitung AR itu adalah 18 ya. 18. Berarti 18 tambah 2, 20 tambah 10 berarti 30 tambah 3 berarti 33. Berarti nomor atomnya adalah 33. Nomor atomnya 33. Nah, nanti kita cari di sistem periodik. Nomor atom 33. Lihat pada sistem periodik, dilihat nomor atom 33 yaitu terdapat pada pojok kiri atas setiap dari unsur tersebut. 33. Kita dapat dilihat sistem periodik berarti adalah AS. Berarti jawabannya adalah AS 33. Lambangnya AS, nomor atomnya adalah 33. Nah, selesailah pekerjaan kita. Nah, kita coba satu lagi, itu tentukan lambang dan nomor atom. Masih sama dengan yang nomor 3 ya. Rasakan N-nya 3, L-nya 2, M-nya 0, S-nya min setengah. Nah, langkahnya tetap untuk menentukan bilangan kuantum tentu elektron yang terakhir. Berarti yang 3201 adalah yang terakhir. Nanti kita hitung yang paling ujung. Berarti paling ujung. Jika N-nya 3, berarti depannya tetap angka 3 ya. L2 itu ingat, L2 itu adalah D. L2 itu adalah D. Nah, ingat D itu berapa kotak? Untuk menjawab M dan S, kita harus bikin kotak. D itu maksimalnya 10. 10 itu kotaknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kotaknya 5. Ayo, kita isi. Kita isi. Nah, isi. Untuk mengisinya, kita bikin angkanya terlebih dulu. Min 2, min 1, plus 1, plus 2. Ingat. Nah, untuk ngisinya harus berakhir di 0. Nanti harus berakhir di 0. Dan karena dia min, berarti tanda panah terakhirnya ke bawah ya. Tanda panahnya kita isi. 1, 2, 3. Ini pasti berakhir di 0 ya, tapi tanda panahnya masih ke atas. Lanjut. 4,
5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Berarti untuk jawabannya adalah 3 di 8. Nah, maksud 8 ini adalah elektron terakhirnya. Jadi sebelum 3D8 apa? Sebelum 3D8 ada namanya adalah 4s2. Isi maksimal. S maksimalnya adalah 2. Sebelum yang 3D8 semuanya selalu diisi maksimal. Sama dengan hal ini tadi. Sebelum 4P3 semuanya diisi maksimal. Sebelum 4S apa? Kalau bukan konfigurasi pendek, sebelum 4S adalah AR. Sebelum 4S adalah AR. AR ingat, AR itu adalah 18. Itu yang ingat, AR adalah 18. Berarti 18 tambah 2, 20. 20 tambah 8, 28. Berarti nomor atomnya adalah 28. Nah, kita lihat di pojok di setiap unsur, kita lihat di pojok kiri atas setiap unsur, nomornya adalah 28. Setelah kita cari dilihat sistem periodik unsur, terdapatlah atom nikel atau Ni. Jadi lambangnya adalah nikel atau Ni. Oke. Nah, sekianlah pembelajaran tentang bilangan kuantum kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti serta bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.